Dan dia bilang begini, saat Tuhan panggil saudara, dia telah pikirkan, dia menimbang masak-masak gitu aja. Dia nggak asal bikin aja buat saudara, enggak. Saya beritahu, dia nggak lagi bikin kue cubit atau kue apa gitu, tapi dia udah timbang-timbang dibuat saudara. Makanya saya beritahu saudara, ada orang bilang begini, aduh, saya berapa hari yang lalu berjumpa dengan orang yang udah sering kali jatuh dalam dosa. Lalu dia bilang begini, Pak, kan sebelum Anda main Grace, kita udah cerita Grace. Nah, saya dibantai-bantai gitu aja. Kita bertiga dan pendeta dibantai tentang Grace. Ya kita hidup, sekarang apa yang terjadi? Waktu Corona dan selesai Corona, hidup karena anugerah. Mau karena apa lagi? Iya, dulu kan kita udah terbiasa dibantai-bantai begini. Siapa yang tidak kasih perpuluhan masuk neraka? Kok nggak amin ya? Ada orang juga bilang begini, kau nggak bangun pagi, masuk neraka. Jadi kita hidup di ketakutan aja ikut Tuhan. Coba saya mau kasih tahu, bangun pagi orang berdoa. Saya udah sering lihat di rumah saya tuh orang 2 jam gantian tuh berdoa tuh. Ada regu doa tuh. Tetap aja ada juga. Dia nyanyi lagu rohani, lama-lama tidur, gitar di perut. Gitarnya di perut gitu aja ya itu. Langsung gitu aja. Jadi artinya saya beritahu buat saudara nggak akan bisa paksa jadi rohani sebelum saudara minta tolong dengan Roh Kudus supaya jadi rohani. Amin. Mudah-mudahan cocok ya Pak ya, itu aja kan. Cocok dan diundang kembali gitu aja kan, itu aja. Iya itu. Nah, nggak boleh masuk di sini orang yang harus mengerti tentang Grace Pak, iya toh. Nggak mungkin kan kita udah mendarat dan mengajar foundation itu, lalu tiba-tiba yang berkhotbah lain kan lucu jadinya. Iya, makanya harus selektif itu aja. Nah, ini yang harusnya diingat, kita bukan produk gagal. Amin. Pindahkan itu dia. Kita bukan produk gagal. Bilang ke sebelahnya, kita bukan produk gagal. Amin. Saya beritahu ke saudara. Dan apa saudara? Kita bukan munculnya isengnya Tuhan tuh tiba-tiba. Enggak. Itu aja. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Jessica standby benar ya? Itu aja. Nah, kalau Tuhan panggil kita, maka kita akan menjadi orang yang paling efektif mengerjakan panggilan-panggilan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan panggil kita nggak iseng loh. Enggak. Di sini juga Tuhan panggil ada satu bapak ini nih, tukang cat gitu aja. Pabrik cat tuh gitu aja. Saya kenal kan. Ya ampun, saya kan bukan pemain baru di Kerawang gitu. Iyalah, bapak pengusaha rokok gitu aja. Iya, pengusaha ngerokok depan saya. Lo sebelahnya bilang, Pak, dia ngerokok. Ya biarin aja mulut-mulut dia. Kenapa kau yang pusing? Saya juga gak pusing sama dia. Kok bapak mengiyakan? Saya gak iyakan dia ngerokok. Terus dia yang beli merokok Marlboro, kenapa saya pusing? Lalu saya duduk meeting, ada berapa bisnismen, dipanggil, cuma pendeta. Dia taruh wine semua, minum. Lalu dia bilang, Pak, 1 sloki lah. Ya saya anggap aja perjamuan tuh. Itu mau bilang apa? Masih gitu waktu taruh wine begini, kita lagi taruh wine begini langsung gitu. Darah Yesus. Ya ampun, dia terlalu munafik lah itu. Iya. Terus bapak yang sebelah saya bilang begini, Pak, bapak nggak jijik yang kayak begini, dia lagi ngerokok asap ke bapak. Enggak lah, dia ngerokok kok yang pusing gitu. Kok bapak nggak nasihatin dia? Pak, saya umur 54, dia umurnya 65, apa yang mau dinasehati? Dia bukan butuh nasihat Pak, dia butuh mujizat itu aja kan? Gimana, setuju Pak? Setuju? Mari tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya 54, dia 65. Pak, gimana saya mau nasihati dia? Dia juga udah tahu diri mana yang salah dan benar. Dia butuh mujizat, betul nggak? Iya. Ya ampun, saya dari dulu konseling orang. Ini tadi lagi kesini. Saya mampir dulu McD gitu aja. Lalu tiba-tiba ada satu ibu bilang gini, ini janda, ibu janda. Bukan janda campuran ya, gitu aja. Janda. Lalu ada laki-laki tuh langsung bikin undangan tuh mau menikah. Lalu dia dapat pukul di sini. Terus dia bilang begini, Pastor, ini dipukul saya. Ini apakah saya perlu ceraikan? Bagaimana diceraikan kalau dia belum married? Itu aja. Terus dia bilang gini, Pastor, orang kayak begini harus diapain? Terus saya apain? Selesai aja sudah. Kita ini kadang-kadang pusing-pusing sendiri tuh.
Orang Kristen begini, suka bikin pusing sendiri. Jadi jangan bikin pusing sendiri. Kalau ada orang ceritain saudara nggak beres gitu, apa yang buruk, udah tenang aja. Memang nggak apa-apa, kita perlu diceritakan supaya kita jadi masuk jadi dewasa. Enggak ya? Kenalin anugerah begitu. Kamu ceritain saya kayak apapun nggak apa-apa. Kamu fitnah saya nggak apa-apa tuh. Mau dibilang pasien begini-begini, alirannya begini, nggak apa-apa. Pasien punya aliran sungai sendiri, ada muaranya sendiri. Amin, amin. Iya, dulu juga begitu kok. Saya tolong rekam nih. Satu keram nih pendeta bilang begini, jangan duduk dengan Pandi masih merokok. Apa urusannya dia? Rokok dia, itu aja kan. Kita mau pusing bagaimana Pak? Itu aja kan. Pasti juga nanti Pak Andi juga nggak ngerokok lagi kalau memang sakit jantung. Coba Pak itu. Haleluya itu. Ya, karena Pak Andi kan nggak sakit, sehat-sehat, saya sudah biasa aja. Kok hina dia, tapi minta duit dia, kan nggak bagus juga. Nggak amin ya begini. Kan Anda tahu, saya kalau khotbah to the point ya Pak ya, itu dia. Makanya begini, kalau kita di gereja ini masuk daerah Greece, nggak pernah pusing. Kalau ada orang bilang begini, kamu punya gereja tuh alirannya nggak beres loh. Memang nggak beres, tapi saya hidup di sini anugerah loh. Daripada kau di sana kau tuduh-tuduh saya terus begitu. Terus takut begitu. Apa yang saudara yakini, saudara harus yakin. Amin. Ini Pak. Iya, dulu ada yang bilang begini, Pak Riki jangan khotbah di Pasem. Begini. Saya bilang begini, Pak Riki tahu nggak? Saya bilang begini, kau yakinin aja apa yang kau ceritakan ke saya, itu aja. Saya nggak yakin apa yang kau ceritakan ke saya. Dia mesti yakinin apa yang dia ngomong dong. Betul nggak? Agak susah ya? Memang agak susah kalau khotbah. Iya, supaya saudara mulai mikir gitu aja. Kayak kemarin minggu ada satu bapak saya khotbah, tiga berdiri kamar mandi. Dia bilang begini, ini yang khotbah bikin susah gue loh. Kenapa? Dia khotbah susah banget tuh. Saya masuk, Shalom Pak. Wih Pak, apa kabar nih Pak? Gitu ya. Padahal saya udah dengar tuh. Saya katanya bikin susah tuh khotbahnya begitu ya. Saya paling suka khotbah tuh biar jemaat mikir. Di Jakarta ada berapa cim-cim yang tahu khotbah saya. Kalau saya khotbah, dia bilang gini, nah yang begini susah nih. Yang pertama dia ngomongnya cepet. Yang kedua dia buru-buru. Bagaimana gue mau cerna katanya. Sedangkan gue udah nenek-nenek. Coba bayangin tuh cim-cim. Tapi kalau ibadah pertama yang khotbah bukan saya, yang udah biasa-biasa dia bilang gini sama temannya, gue udah tahu ujungnya begini. Tuh bayangin nenek-nenek bisa tahu loh. Tapi kalau kita yang khotbah nenek-nenek susah terka. Yang pertama kita ngomong cepat, ngomong buru-buru, dan kedua kita bahasanya ya namanya oma-oma yang cim-cim. Dia bikin dulu ini. Apalagi kalau yang cim-cim dari Gajah Mada, rayon berapa? Dia mesti bilang begini, ulang. Siapa yang mau diulang? Gila, khotbah 40 menit jadi 2 jam. Habis Encik minta ulang terus mandi. Bayangkan, makanya saya beritahu ke saudara, udah jangan pindah-pindah ya, sini aja ya. Tuh saudara nggak berani sih bilang iya aja. Kan saya tahu nih mana manusia tukang pindah-pindah gitu aja. Saya di Kerawang ini udah jadi keluarga Kerawang tadi Pak Sam. Dari zaman penjajahan belum ada nih hotel, saya dulu di sini khotbah, tanya Pak Sam. Ya ampun, saya pulang gelap gulita tuh dari pagi. Makanya saya paham itu dia, udah jangan pindah-pindah. Jadi banyak, kan teman saya Pak Widodo sini dulu. Ya. Kakinya dia udah bagus dibaptis itu. Ya, dulu kakinya waktu dibaptis nggak kena air gitu aja kan. Kalau dia pindah lagi berarti perlu dibaptis kakinya. Rekam. Haleluya. Makanya pindah-pindah. Udah sini aja. Iya, salamin sama Pak Sam bilang gini, Pak Sam, saya nggak pindah-pindah Pak Sam. Gitu. Kecuali saya mati, gitu aja. Perlu begitu. Amin. Nah, Tuhan tidak memandang rendah saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak menganggap enteng saudara. Setuju? Dia nggak pandang rendah saudara. Kitab Yesaya ini lihat saudara lihat. Dia panggil saudara pakai nama loh. Amin. Lihat saudara, Tuhan saat panggil saudara orang yang tidak pakai lembaga, dia panggil orang nggak pakai panggil lembaga loh. Kita di bumi memang waktu bergereja di lembaganya. Waktu Tuhan panggil kita nggak pakai lembaga Pak Bu. Setuju Pak Sen? Saudara lihat di sini. Tetapi berdasarkan nama kita masing-masing, siapa nama kita? Kita adalah orang-orang spesial yang ternyata Tuhan timbang dan ukur panggil kita. Amin. Mari kita membuka 2 Timotius 1 ayat 9. Kita baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat 9.
Sama-sama kita baca pelan-pelan ya. Itu dia. 2 Timotius 1 ayat 9. Mari kita baca. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Ya, kita baca 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Katakan amin. Amin. Nah, ayat ini kalau kita baca, saudara baca, lihat di PowerPoint saya lihat. Tuhan panggil kita di Alkitab dengan kata panggilan kudus, betul? Artinya begini Pak, panggilan tertinggi adalah divine calling itu yang ditaruh kita. Amin. Itu divine calling itu panggilan yang terkudus yang Tuhan taruh dalam kita. Katakan amin. Amin. Saudara lihat tuh di PowerPoint, di dalam kemahakuasaan yang besar, Allah tidak tersentuh karena Dia telah memutuskan untuk memanggil kita berdasarkan nama kita. Wow. Amin. Jadi Tuhan menjadikan kita orang spesial karena kita dipanggil berdasarkan maksud. Tuhan panggil kita ada maksudnya loh. Makanya lagu yang dianggap enteng, lagu Sunday School adalah begini. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Betul kan? Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Amin. Amin. Dia panggil kita, nama kita. Yes. Memang waktu mati itu dipanggil gitu, dipanggil Tuhan begini. Pak Sam dari GBI, Pak Andi dari GBI, Ricky Simon dari GBI, kan gak mungkin. Dia cuma panggil Pak Sam, Pak Andi, Pak Ricky. Itu nama aja. Itu dia. Tuhan gak kenal lembaga. Makanya kemarin lucu, saya tanya sama orang, siapa yang ciptakan GBI? Tuhan Yesus, Pak. Ini dosen sekolah Alkitab nih. Saya tanya, siapa yang ciptakan HKBP? Yesus Kristus. Ya salah juga. Ternyata gak lulus nih dosen. Siapa yang ciptain GBI? Pak Pendeta Sendok. Iya. Betul nggak? Siapa HKBP? Mau tahu? Itu tuh orang Jerman itu dia, misioneri. No Manson. Iya. No Manson ya, bukan Manson minuman, gitu aja. Soalnya zaman kita sekolah begitu Pak Andi paham gitu aja gitu kan. Makanya Pak Andi langsung begini gitu aja. Sesama peminum dulu begitu gitu aja. Paham itu aja. Makanya lihat kan, saya beritahu buat saudara, pokoknya sesama peminum, sesama mantan penjudi bisa paham. Penjudi saya udah bilang kan, mantan penjudi gampang lihatnya. Kalau tepuk tangannya begini, itu mantan penjudi tuh. Gitu aja. Iya. Dia tinggal bagi begini, tangannya masih begini gitu aja. Ya, saya khotbah duta Injil, ada satu bapak bilang gini, pendeta tahu aja loh. Pas salaman dia bilang gini, Pak, kalau khotbah jangan nyindir. Kenapa Pak? Saya begini Pak. Oh sama, kita juga dulu begini. Saya anak pendeta loh, bapak saya rektor sekolah kita. Iya, selesai saya kuliah, di belakang kita main. Hari Jumat tuh, padahal jam 11 kita selesai karena jam 12 mau persekutuan doa. Siap nggak itu? Luar biasa nggak? Persekutuan kampus. Jadi jam 9 sampai jam 10 kita main kiu-kiu itu belakang gitu aja. Luar biasa gitu. Tuh, saudara yang kayak begini gak mau amin, coba bayangkan gitu aja. Kayaknya najis banget lihat begitu. Aduh Tuhan Yesus, katanya pemain anugerah. Gak perlu takut lihat yang begitu. Amin. Iya, kita udah gak jijik soal begitu. Sekalipun pasien terpeleset apapun, saudara harus tahu, bukan karena pasien punya mau. Saudara juga terpeleset bukan saudara punya mau. Kadang-kadang kita berasa kuat di dalam diri kita, padahal begini, hanya dengan Tuhan kita bisa kuat. Amin. Gak bisa Pak dengan diri kita sendiri Bu. Hanya dengan Tuhan kita bisa kuat. Setuju? Ya. Masih ada gereja yang mengatakan kuat di depan, pas jatuh ambruk, itu aja. Oh iya, saya beritahu saudara, Pak Bu, saya duduk dengan orang yang sekarang lagi booming, Pak saya mesti paham gitu, pasti paham. Viral, pang, sekali lagi dia duduk sama saya. Sekali lagi istrinya bilang bagaimana begini, nggak apa-apa udah. Yang penting lo bertobat, ayo lainin Tuhan. Nggak apa-apa lo berdiam diri, betul nggak?
Orang tuh kalau lagi bikin salah lebih bagus berdiam diri, jangan melarikan diri. Amin. Iya, diam diri aja. Lalu orang bilang begini, berdiam diri tempat Maha Kudus, dipastori. Bagaimana caranya? Bikin sesuatu yang saudara punya potensi, yang bikin sibuk saudara punya otak, supaya saudara nggak punya pikiran negatif. Setuju? Iya, saya pernah Pak Bu diundang di retreat, dikunciin satu kamar, di dalamnya nggak ada air, nggak ada kamar mandi. Saya telepon panitianya, bos, ini bagaimana caranya nih? Pastor di dalam dulu 2 jam, mau ngapain? Supaya tangkap urapan. Jangan main-main nih, ini nggak ada kamar mandi, gue didurapin, lo keluarin gue dari sini. Baik kan dikasih air mau mati di dalam, nggak ada WC-nya, coba bayangkan. Ini main-main nih, ini cara-cara lama ini tahun 80 punya. Kita dikurung 2 jam suruh berdoa Pak begini. Saya bilang begini, khotbah saya beritahu, ini retreat bulan Maret, saya udah siapkan Maret tahun 2022 gitu. Jadi jangan suruh masuk itu ditaruh kotak begitu. Aduh suruh berdoa, ya Tuhan Yesus. Perlu bertobat itu. Ngeri ya. Saya berani khotbah di sini agak ngeri karena kenapa? Ini alirannya luar biasa. Iya, di sini udah nggak main-main lagi penuduhan, ya Pak ya. Udah nggak bikin-bikin takut lagi. Makanya sudah jadi orang merdeka. Bilang ke sebelahnya, saya merdeka di sini gitu aja. Saya bisa lihat dari mimbar yang belum berani Pak, gitu aja. Biasanya yang belum berani ngomong gitu bisa pindah ke sebelah gitu aja. Saya nggak tahu kan di sebelah ada ruko, ya kan itu aja. Jadi saya beritahu harus berani. Amin, amin, amin. Tuhan menjadikan saudara orang spesial karena kita dipanggil berdasarkan maksud. Setuju? Amin. Saudara lihat di sini. Sehingga kita ditaruh di bumi bukan hanya sekedar untuk memenuhi bumi. Amin. Saudara lihat di situ. Melalui nama kita mengerjakan hal yang hanya bisa kita kerjakan. Saudara lihat di sini. Pindahkan. Coba kita lihat. Lihat ya. Saudara paham nih. Lihat. Bisakah semua orang dipanggil Tuhan? Bisa. Bisakah semua orang menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidupnya? Bisa. Buktinya Pak Andi jadi wakil gembala. Wakil gembala kan? Iya, bisa. Ada orang bilang gini, dia belum ada kriterianya. Terserah lah, ya orang pilih Pak Asem, itu aja. Yang pilih kan Pak Asem. Saya Pak, jujur Pak, dulu tim musik saya ini, pertama kali saya pelayanan, tim musik saya Pak, luar biasa. Ada yang main di bar, ada di mana, ada yang kedar muslim, ada yang Buddhis. Pertama kali saya ngeritis pelayanan, lalu saya diprotes. Saya bilang gak apa-apa dong. Ya kalau dia main di gereja, di pelayanan gak apa-apa dong. Iya. Saya mau bilang apa? Saya beritahu, kadang-kadang kita di dalam kelihatan holy. Betul. Waduh. Saya beritahu saudara, kita kadang-kadang di dalam ini jadi malaikat, di luar sindikat gitu aja kan, gitu aja. Harusnya nggak gitu tuh. Gak apa-apa. Makanya di sini pakai orang-orang. Nih tanya nih, 1, 2, 3 yang main ini. Tanya sama anak muda yang tadi. Itu dia. Dia pun pernah bikin kesalahan, tapi karena dia cinta Tuhan, dia mau melayani. Betul gak Pak? Nah kita bukan gereja yang selalu menghakimi orang lagi. Udah gak main kita. Udah gak main. Makanya kenapa? Bisakah orang dipanggil Tuhan? Bisa. Bisakah semua orang menyelesaikan panggil Tuhan hidupnya? Bisa. Bisa. Nah, boleh dipindahkan. Setiap kali Tuhan panggil kita, itu berarti bahwa setiap kita akan berhasil mengerjakan apa maksud Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat di permohonan saya. Bukan berdasarkan apa tadi? Perbuatan kita. Nah, Tuhan menerima kita tanpa syarat. Setuju Bapak Ibu? Amen. Karena sejak kita masih berdosa pun, nah ini tangkap nih, saudara baca di PowerPoint saya. Tuhan menerima kita tanpa syarat. Karena sejak kita masih berdosa pun, itu tidak pernah menutup peluang bahwa Tuhan bisa panggil saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu pada dasarnya tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Pasti bisa berubah. Pasti bisa berubah. Bagaimana Pak Andi?
Bisa lah. Saya khotbah ajak orang. Hari apa tuh? Orang bisnismen. Terus dia bersaksi, istrinya duduk di belakang, dia bilang begini. Selesai, suaminya bilang begini, Pak, besok-besok kalau pelayannya bawa istri saya, Pak. Kenapa? Ada anak saya lagi. Kenapa? Begini terus. Saya bilang, tenang bos, tinggal dibalik, gitu aja. Kan itu aja. Iya, tinggal dibalik begitu aja. Saya ini orang yang simple. Saya nggak bikin seruat orang. Dan saya orang yang simple ya Pak. Yes. Kadang-kadang orang tuh begini, baru diginiin, ditunjukin biasa. Saya orang simple. Dulu saya pernah khotbah daerah sini, saya terlambat. Dituding sama ibu gembalanya. Pakai otak. Coba ya, ditunjuk loh saya. Khotbah bagus tapi terlambat pakai otak. Padahal saya udah tahu otak saya di sini. Pikir pakai otak. Senyum aja. Lalu pengerja di belakang bilang gini, Pak Riki kok gak marah? Saya bilang, diam aja kali. Yang tua-tua nih segini, diam aja dong. Dia korek saya di depannya kan, gak enak dong. Saya bilang, udah gak apa-apa. Kok Pak Riki gak marah? Gak apa-apa. Kita udah biasa ditunjuk-tunjuk. Kalau dia tunjuk kena kacamata saya berterima kasih. Tapi kalau dia tunjuk kena mata saya, ampunilah dia ya, itu dia. Gak bisa, itu aja. Ya, kasih mata kanan, kasih pipi kiri, bakelai ngana, itu dia. Sembarang aja. Zaman pemulihan karena mau bikin kita buta, gitu aja. Gak bisa dong Pak, gitu. Enak aja gitu. Kalau ditunjuk kena kaca, gak apa-apa. Biasa. Selesai, saya tanya. Bu, saya khotbah. Khotbah! Siap. Gak apa-apa dong. Begini, nilai tidak ditentukan sebagai predikat sebagai hamba Tuhan, tapi value akan dibuat lewat integritas dan karakter kamu. Itu dia. Yesus bilang begini, belajar kepada aku karena aku lemah lembut. Amin. 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 Iya. Ibu gembala nggak pernah gitu tuh? Nggak. Kok nggak amin, nggak berani sih itu? Nggak, karena begini. Saya bukan mengagungkan, saya tahu dia orangnya beliau nge-flow. Gitu ya. Asik gitu aja. Dia tuh kayak saya, nge-flow. Kalau orang Manado bilang slow, marslak. Slow tapi tajam gitu aja. Ini kayak kita ya Bu ya, gitu aja. Nge-flow gitu aja. Ya. Sama kan dengan Pak Andi punya istri. Ya, istri Pak Andi kan berair-air. Pak Andi berapi-api. Tanya. Gitu aja. Sama, memang begitu. Kalau kita suami istri api dengan api, rusak gitu aja. Gak apa-apa, jadi tengking ya, gitu aja Bu. Gak apa-apa. Soalnya kemarin saya khotbah, ditengking handphonenya. Bunyi itu ting tang. Itu pasti iPhone dia gitu ya, nggak pun di Android nggak punya begitu gitu aja. Maaf ya, saya bukan tukang toko handphone gitu aja. Ya, ditengking pas selesai khotbah, suaminya bilang begini, lu nggak dengar pendetanya kenapa? Lu tinggal matiin powernya pakai tengking, main agamawi terus. Nggak apa-apa, itu aja. Oh, berapa bulan lalu bunyi. Ting tang, yang bunyi cim pasien. Bunyi tuh, begini sampai masuk kolong bangku begini. Kenceng lagi ngomongnya. Gua lagi denger khotbah, resek lo katanya. Saya nggak bisa denger yang lucu-lucu, nggak bisa lihat yang lucu-lucu. Jadi saya khotbah agak begini mau ketawa gitu aja tuh. Bayangin tuh Jim sampai teriak gini, resek lo, gue lagi denger khotbah. Haleluya. Luar biasa. Saya Bapak Ibu nggak bisa dengar yang lucu, nggak bisa lihat orang yang lucu. Ih bayangin, aduh tuh di rayon berapa tuh kalau lagi saya khotbah pernah saya cerita kan di sini. Dan Jim pengen keluar, kelamaan khotbah saya ber-20 menit dia udah begini. Wah, kocak juga kan itu aja. Gila potong leher coba bayangin. Siapa yang mau nenek-nenek giniin gitu aja. Saya ke kanan terus dia pindah, coba bayangin gitu aja. Ini akhir zaman ada aja yang begitu. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Dia lagi korek suaminya tuh, itu aja. Tuh. Yang lucunya lagi itu, ada gereja lucu deh Pak Sem, Bu. Jadi Pak Andi begini, dia tulis di depan tuh, pakai LCD-nya. Dia tulis di belakang, harap mulutnya di silent. Bukan handphonenya di silent, coba bayangkan. Saya bilang begini sama gembalanya, itu gak salah tulis tuh, dia ke belakang. Lu bagaimana sih?
Handphone lu di silent bukan mulut. Maksudnya begini, di depan di belakang itu ada ibu-ibu yang kita lagi khotbah cerita terus gitu aja. Jadi katanya mulutnya di silent gitu aja itu. Tapi kan nggak begitu caranya gitu aja itu. Tapi multimedia di sini nggak ya gitu aja. Tetap kita kawan di belakang, siap. Supaya nggak selek kita mesti begini, siap. Makanya saya beritahu saudara, nggak apa-apa, tenang aja. Kalau saya khotbah handphone bunyi, nggak apa-apa. Saya malah suka. Pasti itu antara iPhone dan Android. Dia iPhone tuh itu aja. Ya. Memang iPhone itu punya ciri khas sendiri. Betul nggak ya? Itu aja. Kalau Android tuh juga punya ciri khas sendiri. Lihat dulu Nokia. Zaman saya waktu dari Kerawang pertama kali masuk. Di Bu Emi tuh ya. Yang bangkunya kayu. Pendua-pendua lagi doang. Itu kan dulu kita masih zaman Nokia tuh. Yang pakai poliponik. Yang bunyinya gini. Ting. Bukan diangkat, didiemin. Ting. Kita yang di belakang itu pendua-pendua ibu-ibu bilang, dalam nama Yesus iblis keluar. Putus. Saya saking gak, kan saya pemimpin doanya. Saya langsung begini, mati nih masuk kandang begini nih. Ditengking terus semua ibu-ibu belakang. Keluar iblis, keluar. Yang sebelah bilang gini, handphone gue. Aduh. Memang seru kalau di Kerawang. Aduh, saya bilang gitu aja. Kayaknya saya beritahu ke saudara. Saudara tahu panggilan saudara. Amin. Baik, lebih dalam ya. Justru, nah ini penting nih Pak. Saudara perlu baca tentang ini. Ya, lihat PowerPoint saya. Kita baca ya. Justru apa? Paling banyak orang yang dipanggil Tuhan adalah orang yang melakukan pelanggaran dalam hidup Tuhan. Justru apa? Tuhan mempertimbangkan bahwa rusak dan bobroknya hidup kita masih bisa dipoles dan diperbaiki. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagaimana Pak Andi? Setuju? Iya, saudara lihat tuh. Karena bagaimanapun juga kita harus dibentuk untuk menyelesaikan maksud Tuhan. Jadi begini, untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita, Dia panggil kita ini dalam keadaan bobrok juga, berdosa pun, supaya kita menyelesaikan kehendak Tuhan loh. Setuju Pak? Karena kita dari dulu sudah diajar, kelihatannya rohani, agamawi kita kuat, sehingga kita berjalan. Saya beritahu, orang bisa lihat kita kayaknya rohani banget. Padahal waktu kita jatuh terpeleset dengan dosa, orang itu lebih dulu yang menjudge kita. Ini cocok gak Pak ya? Cocok ya? Oh iya, masih cocok. Saat kita dipanggil akan ada kasih karunia menyertai kita. Amin. Amin. Ada. Ada. Satu bapak bilang begini, Pak, saya udah kecewain bapak loh. Ya Pak Bram ya? Nah itu bapak ini. Saya bilang begini, Pak, saya tidak merasa dikecewakan oleh bapak. Nah saya bukan pendeta yang di bawahnya ditulis lagi. Sekalipun bapak mengecewakan. Kita kan begitu tuh. Kita nggak merasa kecewa, tapi di bawahnya ada bumbu-bumbunya. Sekalipun bapak mengecewakan, itu kita nggak bisa lepaskan grace ke situ. Sekalipun saya bilang gini, Pak, dia bilang gini, Pastor, maaf, saya udah terlalu banyak yang mengecewakan Pastor, tapi saya mau ngobrol sama Pastor. Saya bilang gini, Pak, saya tidak merasa dikecewakan. Iya dong. Di bawahnya saya tulis lagi, kamu tetap orang baik, suami istri. Iya dong. Kita kadang-kadang Bapak Ibu maaf ya saudara, kayak kita merasa paling benar. Nah, coba Pak Sam, kalau saya diundang lagi, saya lagi khotbahkan tentang begini, hidup benar dan hidup kudus penting, tapi merasa benar dan merasa kudus itu berbahaya. Gak tahu kapan lagi diundang. Iya, terserah saudara, dan itu kan bukan terserah saya, orang Pak Gembalanya dia, Pak Sam. Iya dong. Itu tau gak Bapak Ibu? Saya membahas itu. Aduh Bapak Ibu, satu gereja tuh berapa dosen bilang gila kepala kita berantakan loh pas khotbah itu. Itu kan selama ini kita cuman, maaf, kita selalu berkhotbah tentang anak bungsu, tapi ini mengenai anak sulung. Makanya begini, saya hidup selama saya pelayanan, saya nggak akan merasakan diri saya paling benar. Karena jujur Pak, yang benar adalah Yesus. Amin. Memang di Matius dikatakan kamu harus ikut Yesus hidup sempurna. Setuju.
Tapi waktu kita mau sempurna, kita butuh anugerah yang kuat, Pak. Amin. Butuh kasih karunia yang kuat, Pak. Supaya bisa berdiri kuat. Saya minta tolong, yuk. Ulangan 9 ayat 6. Masih bisa saya 15 menit lagi, Pak? Siap. Siap. Ulangan 9 ayat 6. Saya minta Pak, siapa namanya, Pak? Pak Teddy. Pak, boleh baca, Pak? Soalnya anak rohani saya ada pendeta juga, gembala sidang di belakang namanya Pak Teddy juga. Biasa yang nama Teddy itu dahsyat. Ya, hanya ibu istri yang harus bilang amin. Kalau saudara bilang amin sebelahnya, berarti ada tanda tanya itu. Silakan, Pak. Ulangan 9 ayat 6 ya, Pak? Baik. Oke. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Saudara tahu maksud ayat ini? Ya. Kita lihat di PowerPoint saya. Ini adalah panggilan Tuhan untuk orang Israel keluar dari Mesir, toh? Ya. Orang Israel terkenal tegar tengkuk. Melalui tegar tengkuknya justru ini Tuhan mengajarkan kasih karunia, tuh lihat. Setuju? Dia menyertai dalam perjanjian. Tuhan kita tidak pernah menyerah. Tuhan kita nggak pernah menyerah, Pak, Bu, Saudara. Sekalipun kita tegar tengkuk, Tuhan tidak pernah menyesal memanggil orang Israel keluar dari Mesir. Baca tuh ayat itu. Amin, Pak Sam. Bapak Ibu maaf ya, ini sekalian ngajar supaya saudara dalam. Nah, itu dia, ayat itu luar biasa loh. Tadi yang dibaca oleh Pak Teddy. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Coba saudara lihat di sini, Israel yang tegar tengkuk. Tapi kalau saudara baca ayat ini, bayangkan orang Israel tegar tengkuk, melalui tegar tengkuknya justru ini mengajarkan bahwa kasih karunia Tuhan berlaku menyertai Israel. Amin. Setuju, amin? Nah, begitu juga kita, Pak, Bu, coba bedakan. Saya beritahu ke saudara. Nah, saudara lihat di sini. Begitu juga dengan kita, Tuhan tidak pernah menyesal. Lihat saudara, karena Yesus masih tahu jika kita bereaksi benar, kita terbiasa hidup dalam pertobatan. Halo, coba lihat di PowerPoint saya. Kita adalah orang-orang yang tepat mengerjakan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara lihat, Alkitab mengatakan dalam panggilannya, Tuhan tidak pernah bertobat. Setuju? Saudara lihat di sini, Allah sangat yakin bahwa kita pasti menyelesaikan maksud-maksud Tuhan. Tuhan nggak peduli, Pak. Lihat di PowerPoint saya, apa yang sedang kita kerjakan, dosa sebagainya. Asal kita sepakat dengan Tuhan, Dia akan beri pengampunan. Amin. Iya. Kenapa kita kadang-kadang suka takut bertobat? Karena kenapa? Kita udah tertuduh lebih dulu. Padahal Tuhan bilang begini, come, welcome. Selamat datang, kata Tuhan selalu. Amin. Saya rasa pelajaran dan pengajaran ini memperkuat saudara hidup penuh dengan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Nah, kebenarannya, saya beritahu saudara, ini kebenarannya. Kebenarannya apa, Pak? Adalah kita harus mendengarkan panggilan. Amin. Amin, saudara. Saudara, kita harus menata kehidupan kita. Nah, ini saudara lihat ya, baca tuh. Kita semua saat dipanggil Tuhan, kita masih suka membuat banyak apa, saudara? Pelanggaran. Saudara lihat, tapi apakah Tuhan menyerah pada kita? Tidak. Karena Tuhan mau saat Ia menggiring dia, kita mengalami perubahan signifikan. Amin. Wow. Luar biasa loh. Makanya Bapak Ibu maaf saudara. Kalau saudara sedang dipanggil Tuhan sekarang ini, saya beritahu jangan pernah lari. Karena Tuhan punya maksud yang luar biasa. Amin, amin saudara. Karena saudara adalah pilihannya Tuhan. Saudara adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena kenapa saya beritahu buat saudara? Nah, ini dia nih. Ini yang paling bahaya, Pak Sam. Nah, saya beritahu buat saudara. Ini yang paling bahaya kalau kita lihat ini. Ada orang yang berpikir Tuhan jangan pakai saya. Pakai dia saja. Dia nggak ngerti nih. Nggak ngerti. Saudara lihat. Kita tidak mengerti dari mana sisi pertimbangan Tuhan hingga Tuhan pilih kita. Intinya jangan pernah lari dari panggilan. Pak, mungkin Pak Sam bilang gini, Pak, nanti Bapak
melayani di tempat ini ya, mau jadi asir mau apa, aduh pasien jangan saya lah, itu aja. Nah itu suka begitu tuh. Iya, ada pengusaha saya bilang gini, Pak, ayo ikut saya pelayanan. Aduh Pak Riki, jangan saya lah, kata dia. Udah, dia aja Pak, itu aja. Ini udah saya yang panggil. Oh berarti mesti Yesus yang panggil dia langsung. Iya, mesti dia yang panggil dia kan. Iya. Mesti Yesus aja yang panggil ya toh. Ya kalau saya yang panggil gak bisa, Yesus aja yang panggil ya toh. Iya. Terus satu istrinya bilang begini, tuh denger tuh, lu tadi udah diajak pelayanan. Sesibuk apapun, ayo itu aja. Lu mau tunggu Tuhan yang panggil lo. Bahasa istrinya tuh mantep Pak. Lo mau itu ada di kotak. Kotak apaan? Saya mikir juga kan, kotak yang orang ngelawat lo. Tuh istrinya tuh sadis gak tuh? Bukan saya ngomong tuh. Saya bilang begini, suaminya langsung bilang siap. Mulut lo bahaya katanya begini tuh kayak. Lo kayak yang di iklan TV tuh apa? Setajam silet katanya gitu lah. Saya bilang sama suami sama istrinya, saya bilang begini, Bu luar biasa Bu. Enggak, udah Pak Riki belum panggil. Entah kalau Tuhan yang panggil dia mau bagaimana. Makanya jangan tolak-tolak. Ya Bu Eli ya. Tenang ya keluarga ini. Iya. Udah kalau dipanggil melayani, dia udah, bukan saya. Ntar giliran Tuhan datang mau. Nyala engkau pembuat kejahatan. Padahal kita nggak jahat-jahat banget gitu aja itu. Makanya kalau dipanggil pelayanan ikut. Amin Pak. Iya. Lah, saudara punya gembala juga kan kerja. Iya. Dia kan gak 100% kan jadi pendeta? Enggak. Iya. Saya pendeta. Tapi kerjanya kalau ngobrol sama orang mau tahu. Ada di Starbucks, di Union. Itu kantor saya. Saya di Union. Lalu ada orang lewat nih pendoa. Ya ampun, lo tahu nggak tuh pendeta Riki Semen lo itu? Ya ampun dia nggak kudus banget, ngapain di situ coba ya? Cuma makan roti gue dibilang nggak kudus coba. Kalau dia yang bayarin kita hina kita nggak apa-apa, udah nggak bayarin fitnah lagi. Itu nggak asik banget Pak. Bagaimana Ibu Gembala? Setuju? Iya. Lah kita lagi makan konseling 4 orang, dia bilang itu tuh lihat tuh Pak Riki gitu, nggak kudus gitu aja. Oh iya. Saya bawa anak 3 orang SMP. Anak, saya suruh nonton dia Mission Impossible. Saya nonton. Saya nggak tahu pas di belakang saya ini ada pendosa Fato. Pas balik begini, ya ampun darah Yesus balik orang wasaka. Saya bilang Bu jangan macam-macam Bu ya gitu aja. Nih mall jangan begini-begini ntar ruang doang nggak apa-apa gitu aja. Iya saya mau ditumpang tangan Pak begitu. Ya ngerinya kalau saya jatuh di bioskop kan malu juga gitu aja. Iya ada aja ini kadang-kadang. Katanya Pak Riki masa anak-anak begini diajarin nonton di Mission Impossible gitu ya. Ya nggak apa-apa Bu. Itu dulu antar anak-anak nonton Kung Fu Panda juga didoain. Coba Kung Fu Panda. Memang gak ada karga nih pendoa-pendoa nih panda-panda juga gitu aja. Iya, apa aja sesat. Ya Bu ya. Jangan apa aja dirohanikan, apa saja dibilang sesat. Ini gembala saudara. Saudara nggak percaya? Dulu waktu saya datang ke rumah Pandi itu tahun berapa, Pandi lagi ngerokok. Lo yang ajak saya bilang gini, Pak Riki kok gak negor? Lo aja yang negor, jangan nyuruh gue. Iya, lo nyuruh orang, gue udah tua, lo aja yang tegur. Saya gituin tuh pendeta. Iya, lo saya aja gak macem-macem, dia gak macem-macem, jadi lo yang macem-macem. Ini susahnya begitu Pak, saat bergaul sama orang yang agamawi begitu. Dia terlalu rohani, injek udara sampai lupa darat gitu aja. Lupa mendarat. Ya Bu Gembala ya, iya. Duh, saya nggak biasa Pak, jangan ajar saya soal begitu. Iya, ya ampun, om saya aja mabok Pak, di Manado saya lagi duduk. Namanya orang Manado tuh. Lagi minum-minum begitu tuh. Natal, dia nyanyi Yesus sobat kita, coba bayangkan. Tante saya bilang begini, bagaimana sobatnya orang dia mabok, coba bayangkan. Lihat penghakiman terjadi tuh oleh tante saya. Om saya begini, Yesus adalah sobat kita. Disambung sama om saya yang satu lagi, ya Tuhan tiap jam gitu aja. Tante saya langsung datengin bilang gini, bertobat semua pendosa coba ya. Untung 5 menit gak dilempar botol tuh tante saya. Lalu ngajarin saya lagi tante saya, Riki, kamu pendeta di mana? Di ribuan orang berkhotbah, masa om kamu berdua gak mau selamat?
Kita nggak bisa begini tante. Masa dia lagi minum gue khotbah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Botol melayang kepala gue. Iya. Ya kalau melayani orang lo sadar dong. Iya. Amin. Amin. Iya makanya saya beritahu saudara ya, Bu Eli, kalau dipanggil Pak saya melayani. Sudah. Ini orang pelayanan dulu Pak. Sudah. Iya, udah. Puji Tuhan, dengar kabar baik saya. Iya. Soalnya kalau dipanggil dia bilang gini, aduh, jangan saya dulu deh, gitu aja. Tuh, siap. Tepuk tangan buat Tuhan gitu. Bapak Ibu, maaf, saya nggak asal tembak atas mimbar, karena saya udah jadi keluarga dia. Sekeluarga dia saya kenal, mama papanya saya kenal. Iya. Kalau saya yang khotbah, mamanya langsung bilang begini, nah ini nih, saya kalau dia khotbah ketawa terus lucu katanya. Sangka saya badut kali gitu. Tanya keluarga dia. Oh, luar biasa tuh pasien. Suaminya dulu, sekarang udah Andi Lau. Dulu Tilung. Rambutnya dia dulu Tilung. Kalau main silat Tilung dia. Sekarang udah Andi Lau. Iya. Makanya saya beritahu, saya tahu Pak Widodo tuh sering dengar saya di Tua Injil. Iya, lihat luar biasa. Tahu. Saya juga dulu dia di GBI Neptunus, ya kan. Dan pindah lagi ke Saturnus gitu aja. Akhirnya kembali lagi ke sini gitu aja. Bapaknya cool, Pak. Bapak Ibu maaf ya, saya khotbah di sini kayak ngomong tuh di keluarga saya itu aja. Karena jujur, saya terbuka. Dari seluruh GB di Kerawang ini paling terbuka. Jujur. Saya sama Pak Asep bukan baru pertama kali kenal. Makanya saya beritahu udah jangan pindah-pindah. Bilang ke sebelahnya, korek, sini aja menetap. Jangan pindah-pindah. Tuh. Tuhan tahu loh, saudara korek-korek lo gitu aja. Mulai komitmen Pak gitu aja. Jangan pindah-pindah dong. Udah sini aja. Ya kan? Makanya begini Pak Asep, bilang sama mereka, kalau kamu masuk lewat pintu sana, kamu gak bisa lewat pintu belakang. Karena tertutup lihat. Sama bapak yang di belakang saya paling tahu itu. Pak, saya paham itu yang tinggi itu. Itu dia. Siapa namanya? Chris. Tanya sama dia gitu aja. Mana istrimu? Tuh di bawah, lihat luar. Istrinya bisa keluar, dia udah gak bisa keluar gitu aja. Jangan main-main. Sekolah minggu. Oh, sekolah minggu ya sih? Iya. Luar biasa. Pak Widodo ketua apa? Bapaknya cool. Bapak cool. Iya. Aduh, Pak Widodo luar biasa. Ditaruh di tempat yang tepat. Yes. Pada orang yang tepat. Yes. Pada waktu yang tepat. Dua slide saya selesai. Dua slide ya. Efesus 4 ayat 1 saya akan selesai. Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1 saya mengajak saudara membaca kitab ini. Efesus 1 ayat 4. Efesus 4 ayat 1 Ya, kita baca 1 2 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Katakan amin. Amin. Saudara lihat, tolong dibuka dong. Pada ayat ini, satu slide saya sudah mau selesai. Pada ayat ini, kita melihat apa Bapak Ibu? Bahwa Paulus memberikan nasihat bukan sebagai orang yang tidak pernah dipanggil Tuhan. Setuju? Tetapi Paulus memberikan nasihat sebagai orang yang tidak pernah menyerah dalam mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Setuju? Paulus memberi diri mengerjakan apa yang menjadi panggilan dalam hidupnya secara konsisten. Saudara adalah orang-orang harusnya konsisten. Amin. Harus konsisten. Amin saudara. Amin. Ini maksud ayat ini. Satu ayat itu penting. Gak bisa keluar jalur. Saudara gak bisa lihat. Saudara lihat aja. Nah ini terakhir saudara. Kenapa Tuhan mau panggil kita? Coba lihat. Ini bahaya nih Pak, Bu. Saudara baca. Kenapa Tuhan panggil kita dari awal? Karena Tuhan tahu kita masih bobrok. Coba. Karena Alkitab mengajarkan bobroknya kita tidak bisa kita pelihara sambil mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan kita punya pertimbangan yang tidak masuk akal logika, Pak, Bu. Saudara lihat, seperti Paulus yang tidak mungkin secara manusia, tapi dipanggil justru dipilih Tuhan. Ya. Setuju? Saudara lihat di sini. Dia diproses, dikikis berkali-kali supaya ada yang baik dari Paulus keluar. Yes. Seperti saudara, ada yang baik akan keluar. Amin. Ini sambil saya cerita, mungkin saudara ketawa, tapi ada juga yang saudara serius dan tangkap mempelajari ini dia. Amin. Ini udah dalam loh Pak, ngajar ini. Ini pesannya Paulus, keluarkan. Saudara lihat pesannya Paulus. Apa yang terjadi? Hidup kita harus berpadanan dengan panggilan kita. Amin. Amin. Ada banyak orang yang dipanggil, ada banyak panggilan Tuhan. Ada yang dipanggil melayani di pelosok dari mana saja. Setuju? Ya. Setuju? Nah, saya tutup khotbah saya. Pindahkan. Ini dia. Ini kuncinya. Pertanyaan, ada pertanyaan. Apakah kita mau fokus untuk menyelesaikannya? Amin. Ada dua. Paulus menekankan ada dua hal yang untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu apa? Berpadanan dengan Tuhan. Setuju? Setuju. Berpadanan dengan Tuhan. Berpadanan dengan Tuhan itu penting, Pak. Ini dia. Pertama, hidup selaras dengan panggilan. Kedua, ikuti aturan main Tuhan. Setuju Pak Sam? Tolong baca ya Bapak Ibu supaya belajar. Paulus telah terbukti dalam menyelesaikan panggilannya. Apa saudara? Sehingga banyak perubahan yang terjadi di dalamnya. Saat kita dipanggil menjadi apa? Hamba Tuhan, mungkin bisnismen. Saya beritahu. Sekali lagi tuh baca tuh. Sehingga jangan pernah membuat Tuhan menjadi pembantu kita. Setuju? Ya. Saudara lihat, kita perlu mempertimbangkan baik-baik kita dipanggil menjadi apa supaya hidup kita dapat berpadanan dengan panggilan itu. Yang terakhir, yang kedua, ini terakhir. Oke, Bapak Ibu, sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Yang kedua, ikuti aturan main dari panggilan itu. Artinya dalam kerajaan Allah ada aturan main sehingga kita bisa tidak sembarangan dalam mengerjakan apa yang terjadi menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang merah ini, kata merah. Kita baca 1, 2, 3. Aturan main yang Tuhan ajarkan adalah orang benar, identik dengan integritas, tidak munafik, tidak menghakimi, berpikir benar, berkelakuan benar, dan suka berkorban untuk orang lain. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan terakhirnya, untuk mencapai maksud Tuhan, saya beritahu, kita harus berani ikut aturan main, kita tidak boleh sembarangan. Yes. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Saudara, percayalah, ini satu pengajaran pelajaran yang saudara perlu ini udah dalam, saudara. Saya beritahu saudara, saya tinggalkan di belakang tuh Pak ya. Tolong tuh ditinggalkan, boleh nggak di copy di situ nanti pas saya ya Pak ya. Pas saya mau bagi nggak apa-apa, Andi mau belajar karena saya yakin dan percaya saudara adalah orang-orang yang dipanggil dengan panggilan yang kudus. Amin. Bapak Ibu tundukkan kepala, angkat tangan kanan saudara, arahkan kepada saya sama-sama. Bapak di dalam sorga, hamba berdoa sekali lagi minta izin Tuhan untuk berdoa untuk gembala kami yang terkasih, Amin. yang sangat open Tuhan, untuk membuka lebar seorang hamba Tuhan berbicara yang baik, yang benar, positif buat tempat ini. Ya. Tuhan berkati pekerjaannya, usahanya, pelayanannya. Engkau berkati istrinya, berkati anaknya, beri kekuatan, kemampuan sebagai gembala sidang yang luar biasa. Kami percaya dia akan dipertajam, diberi karunia-karunia kembali ketajaman yang luar biasa. Inna makanda mukur rabashika. Kami minta dalam nama Yesus, kau berkati. Dan kami juga berdoa buat Pak Andi sebagai wakil Tuhan. Suami istri kau berkati, anaknya kau berkati, usahanya dikerjakan berhasil Tuhan. Dan kami berdoa sekali lagi, berkati worship leader, singer, pemain musik Tuhan kau berkati. Soundman belakang, guru sekolah minggu, pendoa sahabat asyir kau berkati. Worship leader Bu Timi kau berkati, Pak Teddy suami istri, Pak Widodo suami istri kau berkati, Bapak Bu Eli suami istri kau berkati. Setiap orang yang datang pada pagi hari ini, ibadah pertama, ibadah kedua dan ketiga, pasti orang diberkati. Amin. Orang masuk di tempat ini pulang sukacita. Orang masuk dari tempat ini pulang diberi kesembuhan yang luar biasa. Karena kami percaya di dalam Tuhan kami punya pengharapan yang luar biasa. Kami sedang lihat Tuhan panggil kami. Tuhan panggil kami dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal buat kami.
Kami adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Mari biarkan 1 menit saja, biarkan 1 menit. Biarkan Tuhan dan Roh Kudus mari menjamah kami. The command of Holy Spirit, mari in touch kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau hadir di setiap saat dalam musim apapun yang berbeda. Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik buat kami Tuhan. Engkau Bapa yang memeluk kami Bapa. Waktu kami tergelincir dengan masalah apapun, Engkau tetap Bapa yang baik buat kami. Haleluya Yesus. Kami pegang dada kami dan berkata, Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan yang baik buat kami, yang rela mati buat kami. Kami percaya Bapa, mari tolong kami. Yesus namanya, Engkau juru selamat yang hidup buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Mari jamah kami Bapa. Kami percaya Bapa, kami keluar dari tempat ini menjadi pemenang. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sebuah perenungan pada pagi hari ini di ibadah kedua. Kami tahu kami gak merenungkan nasib, tapi kami punya perenungan, yaitu firman. Kami pegang erat-erat Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami adalah penerobos air zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ada sesuatu yang besar terjadi di tempat ini. Amin. Yang Tuhan akan buat, yang gak mungkin buat manusia, tapi mungkin buat Tuhan. Amin. Mungkin gerejamu akan jadi center di kota Kerawang ini. Amin. Engkau adalah penyalur anugerah. Amin. Kami percaya Tuhan yang masuk dalam ruangan ini menjadi agen perubahannya Tuhan. Di kantor kami berpengaruh, di kerjaan kami berpengaruh, di bisnis kami pengaruh. Amin. Di sekolah kampus kami adalah orang yang berpengaruh. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, semua diberkati, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih pada Pastor Ricky Simen yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua dan juga semua tim yang ada. Terima kasih kehadirannya. Nanti kalau diundang dihubungin lagi ya Pak Ricky. Iya, puji Tuhan, dan mari kita menyaksikan pengumuman melalui video. Terima kasih buat hambanya yang sudah melayani hari ini. Semoga hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan semakin ditambah-tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBRI Resinda yang diberkati Tuhan. Saat ini saya akan berbagi kabar baik buat Bapak Saudara. Suatu makanan yang tentunya akan mengenyangkan roh dan jiwa kita. Saudara, akan menjadi siapa dan akan menjadi apa diri kita nanti dapat dilihat dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, dan dengan siapa kita bersekutu. Makanya penting buat kita, penting buat saya dan saudara untuk memutuskan dalam hidup ini siapa kita bergaul. Nah, firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan bahwa siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Hal ini mengingatkan agar kita terus tetap berhati-hati
kita harus terus tetap waspada dengan siapa kita berteman sekarang ini. Kejahatan kita temui di mana-mana, di sekeliling kita. Makanya kita membuat jerat bagi diri kita sendiri. Pergaulan akan menentukan karakter kita nanti. Siapa kita dan bagaimana karakter kita nanti ditentukan dengan siapa kita bergaul di lingkungan kita saat ini. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang suka berbohong, tentunya kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Kita akan mendapatkan seperti dia, seperti mereka yang suka berbohong. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan kasih, percayalah, kasih itu akan menjadi satu bagian dari karakter kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan memilih bergaul dengan orang-orang yang penuh kasih. Bukan berarti kita harus membeda-bedakan dengan siapa kita harus berteman, tapi Tuhan sudah dengan jelas mengatakannya dalam Amsal tersebut. Nah, sekali lagi saudara, ingat akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan berfirman, Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dari ayat ini jelas disebutkan, dikatakan bahwa dengan siapa kita harus bergaul. Nah, saudara, sekawanan domba tidak mungkin bergaul dengan sekawanan serigala. Saya percaya Bapak Ibu Saudara paham akan hal ini. Dan saya tetap berdoa bahwa jemaat GBI Resinda, Tuhan beri hikmat dengan siapa kita harus bergaul. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kegiatan sepekan GBI Resinda. Ibadah Res Prophetic Ministry setiap hari Rabu pukul 6.30 malam. Kul GT setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kul Resinda Jalan Baru dan Karawang Kota setiap hari Jumat pukul 7 malam. Menara Doa setiap hari Sabtu pukul 11 siang. Para wanita jangan lewatkan untuk beribadah bersama dengan Wanita Bethel Indonesia setiap hari Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11 siang. JFJ Youth setiap hari Sabtu pukul 6.30 malam. Ibadah Raya pertama pukul 7.30 pagi. Ibadah Raya kedua pukul 10 pagi disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah Raya ketiga pukul 5 sore.